Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Yuda Kurniawan. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah saya kerjakan. Ini ada logo dari perusahaan yang ingin saya buat, yaitu Pascargo, bisnis jasa pengiriman dengan skala internasional. Untuk yang pertama ada bab 1, pendahuluan latar belakang, yaitu peran teknologi AI dalam pemasaran modern. Di era digital, teknologi kecerdasan buatan ataupun AI telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor, termasuk pemasaran AI yang memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih presisi, efisien, dan berbasis data dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran. Serta perkembangan teknologi ini membuka peluang besar untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan relevan. Untuk salah satu kontribusi utama AI dalam pemasaran adalah kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan cepat dan juga akurat. Data pelanggan yang dikumpulkan melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, dan juga situs web dapat diproses oleh algoritma AI untuk menghasilkan wawasan mendalam tentang preferensi, perilaku, dan juga kebutuhan konsumen. Nah, berikut ini ada keunggulan teknologi AI dalam bisnis Pascargo yang saya buat. Untuk yang pertama itu ada optimasi kargo, yaitu AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemuatan dan pembongkaran kargo dengan menganalisis data tentang berat dan volume kargo, stabilitas kapal, dan juga infrastruktur pelabuhan. Misalnya, AI dapat menganalisis data real time tentang volume kargo atau barang yang dipaketkan dan juga stabilitas kapal pengiriman untuk mengoptimalkan distribusi kargo. Yang kedua ada manajemen risiko. Sistem manajemen risiko berbasis AI ini dapat menganalisis data dari berbagai sumber, mengidentifikasi dan mengurangi risiko dalam industrian pelayaran seperti cuaca, lalu lintas, dan juga pembajakan. Misalnya, AI dapat menganalisis data real time dari sensor cuaca dan laporan lalu lintas untuk membuat kapal menghindari kondisi cuaca yang berbahaya atau di area dengan lalu lintas yang padat. Untuk yang ketiga, itu ada manajemen pemantauan armada. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, menganalisis data berbagai sumber seperti GPS, cuaca, dan lalu lintas. Misalnya, menganalisis data cuaca waktu nyata untuk mengubah rute kapal guna menghindari badai, atau mengoptimalkan rute guna meminimalkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi emisi. Kemudian yang keempat itu ada manajemen rantai pasokan. AI dapat membantu industri mengoptimalkan proses pengiriman melalui manajemen pesanan hingga logistik dan juga manajemen inventaris. Misalnya, AI dapat menganalisis tentang rute pengiriman dan juga volume kargo. Yang selanjutnya itu ada tujuan, dimana tujuan ini dibuat sebagai tujuan perusahaan yang telah saya bikin. Yang pertama ada tujuan jangka pendek, yaitu jangka pendeknya membangun brand identity dengan mengedepankan kualitas pelayanan juga proses pengiriman barang yang cepat dan tepat. Untuk yang kedua ada membangun brand awareness melalui sosial media. Terus yang ketiga ada membangun trust pelanggan dengan layanan ulasan customer dan juga review. Untuk tujuan jangka panjangnya ada yang pertama membangun hubungan jangka panjang dengan customer, yang kedua menjadikan Pascargo ini sebagai bisnis jasa yang unggul dengan skala pengiriman internasional,
Dan yang ketiga, melakukan ekspansi hingga ke skala internasional. Untuk selanjutnya ada batasan, yaitu yang pertama ada ketergantungan pada trust customer. Target pasar dari Fast Cargo ini adalah masyarakat yang membutuhkan jasa pengiriman internasional, yang mana untuk saat ini banyak dari kalangan masyarakat belum mengetahui akan adanya pengiriman dengan skala internasional. Untuk yang kedua yaitu ada persaingan dengan jasa pengirim yang lain. Tidak menutup kemungkinan dengan banyaknya jasa pengiriman luar negeri membuat persaingan semakin ketat. Untuk yang ketiga adalah keterbatasan modal. Keterbatasan modal menjadi salah satu masalah sehingga sulit untuk melakukan ekspansi bisnis. Yang selanjutnya ada fokus. Untuk yang pertama, fokus kita ialah kualitas pelayanan, memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dan juga responsif. Untuk yang kedua, strategi pemasaran digital marketing, memanfaatkan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook sebagai media iklan. Untuk yang ketiga ada jaminan dan juga asuransi barang, memberikan jaminan atau asuransi barang ketika barang yang telah dikirimkan rusak ataupun terjadi kendala saat di perjalanan. Untuk selanjutnya kita masuk ke bab 2, pemanfaatan AI. Untuk jenis AI yang digunakan di sini yang pertama ada AI dalam operasional pengiriman. Untuk yang pertama itu menggunakan teknologi AI untuk mensortir barang yang akan dikirim. Terus yang kedua menggunakan teknologi AI untuk melacak barang yang sudah dikirim secara real time. Dan untuk selanjutnya AI untuk strategi pemasaran. Untuk yang pertama algoritma AI untuk menargetkan audiens yang relevan untuk konten sosial media di Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Terus ada lagi memanfaatkan teknologi Facebook Ads untuk beriklan sehingga iklan dijangkau secara global. Untuk selanjutnya ada AI dalam aspek pemasaran. Untuk yang pertama, pemasaran digital sebagai peningkatan exposure. AI dapat digunakan sebagai promosi agar iklan yang kita buat tersampaikan oleh customer yang relevan dengan isi konten yang sesuai. Untuk yang kedua itu optimalisasi media sosial. Dengan memanfaatkan teknologi AI kita dapat mengetahui algoritma sosial media sehingga kita dapat momen kapan kita harus beriklan agar lebih banyak dilihat oleh audiens. Untuk yang kedua ada pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan untuk yang pertama yaitu kualitas pelayanan. AI dapat memonitor ulasan dari kepuasan pelanggan dan hal ini akan menciptakan rasa kepercayaan pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan. Nah, untuk yang kedua ada chatbot sebagai peningkatan respon customer. Menggunakan teknologi chatbot untuk merespon cepat segala pertanyaan customer melalui sosial media. Terus ada juga tracking real time menggunakan teknologi AI untuk dirancang untuk sebagai guna tracking barang yang dikirimkan secara real time sehingga customer dapat memantau pergerakan barang secara langsung. Selanjutnya ada analisis data konsumen. Yang pertama ada segmen pelanggan, menggunakan teknologi AI untuk menganalisis data ulasan dan review customer. Untuk yang kedua optimasi harga, menggunakan teknologi AI untuk menganalisis data penjualan untuk menentukan harga sesuai dengan ukuran dimensi dan juga berat paket yang akan dikirim. Untuk yang selanjutnya bab 3, strategi pemasaran yang diusulkan. Yang pertama ada target dan indikator keberhasilan. Target keberhasilannya meliputi kualitas pelayanan dengan teknologi AI. Chatbot sebagai asisten virtual mampu menjawab semua pertanyaan customer secara cepat dan tepat sehingga customer tidak perlu menunggu respon yang lama. Untuk yang kedua tracking barang secara real time. Ini juga suatu pemanfaatan teknologi AI. Terus juga ada optimasi harga, teknologi AI yang membantu customer untuk
mengetahui rate harga yang sesuai dengan berat paket dan juga dimensi paket yang akan dikirimkan oleh customer. Untuk selanjutnya ada indikator keberhasilan. Nah, ini meliputi exposure dari brand Fresh Cargo, dapat mengetahui seberapa banyak pengunjung sosial media ya, dan juga seberapa banyak audiens yang berkomunikasi. Dan selanjutnya ada algoritma sosial media, konten sosial media yang dibuat mampu menghasilkan daya tarik konsumen. Selanjutnya ada evaluasi resiko. Evaluasi resiko meliputi potensi hambatan nih. Yang pertama ada pemanfaatan AI yang belum sepenuhnya dapat bekerja optimal. Seperti yang kita ketahui, teknologi AI sangat bermanfaat, namun teknologi AI juga seringkali terjadi kendala, seperti halnya program yang dijalankan tidak sesuai perintah. Terus ini ada metode evaluasi, yaitu evaluasi kinerja meliputi sejauh mana teknologi AI ini dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Terus ada juga dengan cara memanfaatkan ulasan customer dan juga melakukan uji coba pada sistem. Nah, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwasannya teknologi AI untuk saat ini sangat bermanfaat bagi perusahaan guna mengoptimalkan strategi pemasaran. Namun, dalam hal ini teknologi AI juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, kemampuan teknis yang dibutuhkan, dan juga sistem yang terkadang mengalami problem ataupun masalah. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.